Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binasta'in ala umur ni'matin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima min iman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sekarang ini lagi PS, itu pemeriksaan setempat. Di belakang saya pakai Wuling, itu mobil ini, mobilnya si siapa? Para hakim ini. Jadi hakimnya di sana, tapi saya tunggu dulu ketinggalannya. Jadi saya lupa ditinggalin. Jadi di belakang saya ada para hakim yang ngikutin dan juga para tergugat duluan itu ngelihat pemeriksaan setempat. Jadi pembuktian sudah dilakukan, bukti-bukti sudah diserahkan. Sekarang ini PS dulu, pemeriksaan setempat. Setelah PS baru nanti ke saksi-saksi. Jadi karena ini ada keterikatan dan hakim harus jelas mana objek yang disengketakan, jadi dia harus melihat. Nah, bayangkan sob, jadi persiapan mental itu penting. Saya sekarang ini saya ajak keluarga saya, ada anak saya nih, si Nadia cantik, malu dia. Ada anak istri saya diikutkan juga, ikut di PS, ya, ikut ini, ikut apa? Ikut ini, itu dia. Jadi anak istri saya ikutkan juga supaya mereka tahu gitu. Bagaimana, dan saya ini nasihat ya Nadia, buat Nadia ya, jangan lakukan riba lagi, pinjam ke bank dan yang lainnya, karena riba itu nyesekin semua. Sahabat saya sampai meskipun orang Bali kemarin ketemu kehilangan rumah saudaranya habis-habisan, padahal dulu orang tajir, sekarang melintir. Jadi tadinya tajir sekarang jatuh. Dan saya alhamdulillah bisa bebas, bisa disadarkan sebelum saya hancur-hancuran, dan sebelum saya berbuat dosa lebih banyak lagi. Jadi alhamdulillah seperti itu. Dan ini saya sekarang ini datang ke villa saya bersama anak-anak saya supaya tahu gitu, bagaimana ya menghadapi sakit hatinya gitu. Dan kita tidak perlu terlalu sakit hati kehilangan villa dan yang lainnya gitu. Seandainya hilang pun nggak masalah gitu. Jadi saya ngejalankan sidang ini itu saya tanpa beban, saya berusaha untuk ikhlas. Ada satu hukum namanya law of attraction gitu. Jadi pikiran baik akan menarik hal-hal baik gitu. Jadi sekarang ini saya belajar, saya ke istri saya juga sama, alhamdulillah. Kalau perempuan biasanya lebih dewasa ya, lebih sadar ya. Ketika dia nanya, mah saya mau ikut gitu. Tadinya saya kan nggak enak gitu. Kalau ikut apa dia nggak sakit hati itu, villanya dilelang gitu. Dimiliki orang segala macam bla bla bla, yang tadinya untuk masa depan. Sob, membeli villa lagi, membuat villa lagi itu mudah sob. Saya masih ada satu villa lagi di situ, tapi baru 70% selesai gitu. Terus membuat villa atau memiliki villa lagi itu mudah gitu. Tapi masalahnya saya lihat juga nilai baiknya kurang ada gitu. Karena apa? Disewakan ke orang lain, ternyata yang nyewa tuh kadang-kadang orang Rusia, orang mana-mana ya. Itu kita nggak tahu dia suami istri atau tidak gitu. Pasti bawa pasangan dan yang lainnya. Dan itu mengerikan gitu. Untung Allah menghindarkan saya dari dosa itu. Jadi villa saya yang ini pun nanti ke depan apa saya mau jual atau saya nanti tidak saya sewakan gitu, hanya dipakai sendiri aja. Tapi kalau dipakai sendiri saja atau disewakan aja gitu, bulanan gitu, dengan harga yang murah gitu. Kalau saya pakai sendiri juga itu repot juga, karena perawatan dan yang lainnya. Ternyata memiliki angan-angan terlalu besar juga bahaya sob. Jadi ini yang saya lakukan sekarang ini. Jadi saya sekarang ini mental saya dikuatin, keluarga saya, dan kesakitan itu kita jadiin positif gitu. Yakin menang nggak dengan sidang ini? Kalau secara duniawi saya nggak tahu ya, karena sekarang ini hukum kan agak susah ini kan gitu. Karena saya sudah mengikrarkan saya bebas riba, bebas nyogok gitu. Saya nggak mau ngelakukan apapun, saya lakukan apa adanya gitu. Tapi indikasi ke sana juga banyak sih kadang-kadang seliweran. Tapi saya sudah tidak mau lagi, mau menang mau tidak itu bukan urusan saya gitu. Itu urusan Allah gitu. Kalau menang, saya minta doa sama Allah, minta dihapuskan seluruh dosa riba saya, dan saya tetap memiliki villa itu. Kalau kalah pun, saya minta gantinya nggak sekecil sob. Saya minta ganti 10 kali lipatnya. Nah itu law of attraction-nya di situ. Dan saya yakin Allah akan ganti. Bila perlu 100 kali lipatnya, dihapuskan dosa riba, saya digantikan villa lagi. Yang penting apa? Yang penting kita sehat sob. Sekarang ini alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan, dikasih umur gitu. Jadi kita yakin, nyari uang 4-3 miliar kan susah gitu. Enggak susah. Kalau Allah berkehendak gak susah gitu.
Jadi buat saya sekarang ini saya tidak pernah peduli mau gimana caranya, itu urusan Allah gitu. Kalau enggak pun saya minta dikasih keberkahan yang nilainya berkali-kali lipat gitu. Jadi kalau berkah apapun, tidur di rumah pun serasa di villa gitu. Jadi itu yang harapan saya. Jadi intinya tidak ada keraguan sedikit pun bagi saya untuk nyerah gitu, untuk sakit hati. Sakit hati ini bagi saya adalah penghapus dosa saya. Ada satu hal ya, ketika kita bisa satu nasihat dari Gus Dur gitu. Ketika kita dapat sesuatu yang buruk, kita dimaki-maki orang atau dihina orang atau terhinakan atau apapun, kita terima qada-qadarnya. Karena Allah itu cinta pada orang yang yang menyerahkan diri semuanya pada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi Allah akan berfirman, ya hai para malaikat, itu lihatlah hambaku berserah diri semuanya padaku, menyerahkan segala urusannya padaku, saya serahkan semuanya pada Allah. Jadi intinya kita sabar, kita tawakal, kita tetap bekerja optimis. Demikian dari saya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.